Ya, Tindak lanjut Pak dari masa pemeriksaan. ya, pertama-tama kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPKP perwakilan Kalimantan Tengah yang sudah memberikan masukan, saran, rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah, dimulai dari perencanaan, penganggaran sampai kepada monetnya, dan banyak masukan yang membangun ya, mengantisipasi semua kegiatan sampai dengan triwulan pertama tahun 2025 ini dan juga semester kedua tahun 2024. Dan kita berharap dengan adanya saran masukan dan rekomendasi ini kita bisa melangkah lebih baik lagi ke depan, mereview kembali, mengantisipasi ya, titik-titik krusial yang akan diantisipasi sehingga tidak menjadi hal yang lebih beresiko lagi. Itulah penganggaran yang akuntabel ya, semua bisa dipertanggungjawabkan, dan yang lebih penting adalah tepat sasaran ya, bisa dinikmati oleh masyarakat kita, tentunya untuk meningkatkan sejahtera masyarakat. Itu jauh intinya. Pak, ini kan tadi katanya Kalteng ini masih kurang pelabuhan ya Pak, sedangkan kita provinsi ekspor. Nah itu seperti apa Pak dukungannya Pak untuk Ya sebenarnya pelabuhan sudah ada, tapi pelabuhan pengumpul. Jadi grade itu masih di bawah, bukan pelabuhan utama seperti di Banjarmasin. Kalimantan Selatan ya, di Trisakti. Sehingga nilai-nilai ekspor segala macam itu terhitungan di pelabuhan-pelabuhan utama seperti di Jawa, Tanjung Perak, Tanjung Mas, sampai di daerah DKI. Outlet lah. Nah, ini kita berharap kita bisa memiliki itu ya, seperti di Batanjung atau di Teluk Sangiang di Bahur itu, dengan pengerukan dulu di daerah Kapuas Murong. Ini kita harapkan bisa terwujud sehingga betul-betul Kalimantan Tengah ini mandiri dan bermartabat gitu, bisa terhitungnya di daerah kita sendiri sehingga pajak, BPH, retribusi itu bisa lebih meningkat. Sudah ada perencanaan Pak terkait Sudah ada pembangunannya? perencanaan kita dengan instansi terkait. Kita doakan di jalan. Kira-kira Pak targetnya berapa tahun ke depan Pak untuk? Target kita di masa kepemimpinan Bapak Gubernur kita, Bapak Haji Sugiarto, Agustian. dan juga Bapak Haji Edi Pratowo ini bisa dilaksanakan. Pak, untuk kartu mobilitas sendiri Pak sasarannya apakah semua DTSN atau apa? Nah, itu makanya tadi kami minta dengan pihak BPKP untuk bisa mengawal itu, terus-terusnya itu dari perangkat-perangkatnya itu, kemudian SOP-nya bagaimana, yang dimulai dari data. Nah, data tunggal sosial ekonomi nasional itu sekarang dipakai karena itu DTKS sudah tidak lagi jadi DTSEN, dan juga dikolaborasikan dengan program-program seperti beasiswa, kemudian juga ada mungkin layanan kesehatan. Yang kedua adalah dari data pegawai-pegawai yang masih rendah, tekon, segala macam ini kan memerlukan juga karena dia masih di bawah penghasilan UMR. Ini juga menjadi perhatian. Jadi dimulailah nanti data-data itu dari desa ini kita Dari bawah ke atas. bantuan dari pendamping desa, dari PKH, kemudian juga dari aparat yang ada di desa seperti kepala desa tingkat ke bawahnya, kemudian juga dari Babin Kamtipmas, kemudian juga dari Babinsa, ini berkolaborasi. Baik. Saat ini sudah di tahap mana Pak untuk program kartu Maba Betang itu Pak? Sedang kita menginventarisir ya, untuk memvalidkan data ya, mensinergikan tadi, nanti gongnya ada di 2026. 2026 ya Pak. Pak, ini kan sebentar lagi Pemprov mengadakan Paskah ya Pak. Persiapannya seperti apa Pak? Oh, sudah 90% dengan 90% ya, Pak. pelaksanaan. Jadi Pasca Pemprov Kalimantan Tengah. Kemudian itu adalah ibadah syukur juga terhadap kepemimpinan Bapak Agustian dan juga Pak Edi Pratowo. Dibuka untuk umum ya Pak ya? Dibuka untuk umum atau di lingkup Pemprov saja Pak? Dibuka Untuk umum ya Pak ya? Semua ya Pak ya? Yang mau hadir. Yang mau hadir ya Pak ya? Makanya kita lakukan di stadion Tua Tamu, jadi untuk kapasitas yang lebih banyak. Pak, untuk perumahan rakyat di Kalteng ini ada nggak sih Pak untuk program perumahan rakyat? Ada programnya, ada dari APBN itu ada DSPS namanya, bantuan stimulan perumahan swadaya, kemudian ada di dinas perkim ya. Tapi mengenai angkanya mungkin saya tidak, tapi itu ada. Sudah Ada ya Pak. Berapa Pak untuk perumahan rakyat ini Pak? Sudah dijalankan? Memang
yang rumah yang disasar itu adalah rumah tidak layak huni ya. Oh, tidak layak huni. Nah, rumah tidak layak huni ini ada beberapa indikator di situ, termasuk di dalamnya adalah masalah pendapatan. Ya, karena itu tadi berpatokan kepada DTSEN tadi tuh, ya kan, data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini masih bergerak. Tapi sudah dijalankan nggak Pak di Kalteng ini untuk perumahan rakyat sendiri Pak? Sudah Sudah ya, Pak, ya? perumahan itu seperti tadi BSPS, kemudian juga ada beberapa yang rusun ya. Oh, rusun ya, Pak? dibangun, ya, rusun ada dibangun. Kita harapkan ini lebih efektif lagi dan lebih mensasar kepada masyarakat kita yang di bawah desil 1, 2, 3 itu ya, desil 1, 2, 3 itu yang berpenghasilan Ada di daerah mana aja Pak untuk perumahan rakyat itu Pak? Tersebar di ya, Kalimantan. terutama untuk kabupaten yang mempunyai penduduk lebih banyak seperti misalnya Kodim, Kapuas, Kobar, Palangkaraya, ini kan banyak. Berarti itu berupa pembangunan untuk masyarakat yang punya rumah yang tidak layak huni itu yang Rumah diperbaiki tidak layak huni, diperbaiki, kemudian yang berpenghasilan di bawah ya Pak. Oke. Baik, sip.